Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sehat ya hari ini ya? Sehat. Ya, sehat. Puji Tuhan. Kalian harus tetap semangat ya. Walaupun masih mengikuti pembelajaran jarak jauh, tapi Siska berharap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya, dan berdoa semoga coronanya cepat berlalu. Seperti itu ya. Baik. Kita akan mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin berdoa siapa? Kenya ya. Yuk, Kenya. Kenya pimpin doa. Yuk, Kenya. Kata dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pelajaran adalah Pucis yang akan mengajar kami. Kami dapat menerima materi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kenya sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak, kalau sudah berdoa kita akan menyanyikan lagu nasional. Sebelumnya akan saya share terlebih dahulu untuk ya. Menyanyikan lagu nasional. Ya, baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya akan absen dulu hari ini. Yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua ya. Ya, baik, berarti semuanya sehat. Ya, bagus. Baik anak-anak, kalau sudah hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu untuk kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu 3.8, menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai nanti, yang pertama adalah menelaah struktur teks laporan hasil observasi yang dibaca atau diperdengarkan, menelaah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang dibaca atau diperdengarkan, dan yang ketiga, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang dibaca atau diperdengarkan. Sebelum membahas struktur dan kebahasaannya, kita akan ingat dulu, apa toh itu teks laporan hasil observasi? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, yuk siapa? Cecil, yuk apa itu teks LHO, Cecil? Teks LHO adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan langsung. Ya, jadi teks LHO adalah teks yang berisi informasi, yang pastinya berupa fakta yang ditulis berdasarkan pengamatan secara langsung. Iya, bagus, Cecil sudah masih mengingat tentang materi yang kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang siapa yang masih ingat contoh dari teks LHO itu apa saja? Saya, Bu. Ya, Evan. Apa Evan? Contohnya Evan? Contohnya teks tentang museum dan teks tentang hutan bakau. Ya, teks tentang museum dan teks tentang hutan bakau itu adalah salah satu atau
dua contoh teks LHO, laporan hasil observasi. Ya, bagus. Evan dan Cecil masih mengingat. Nah, ini dia. Jadi, nih, memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, sebelumnya saya akan memutarkan sebuah video terlebih dahulu. Ya, bisa kalian lihat video berikut ini. Ya. Videonya berisi tentang manfaat pohon kelapa. Kalian simak dulu. Ya, tadi barusan kalian sudah melihat video tentang apa tadi? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, video tadi tentang apa? Tahu nggak? Ada yang bisa menjelaskan? Manfaat video? pohon kelapa. Manfaat pohon kelapa, ya. Jadi ternyata pohon kelapa itu tadi bisa kita manfaatkan dari semua bagiannya, ya. Baik, kalau sudah akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Sebentar. Saya share lagi. Terlihat tidak? Terlihat tidak? Hah? Ya. Sudah. Oke. Baik, sebelum kita akan membahas tentang struktur teksnya, kita akan membaca sebuah teks terlebih dahulu, teks LHO, ya. Coba saya minta tolong Kesia. Mana Kesia? Kesia dengar Bu Siska? Ya, Bu. Ya, yuk Kesia bacakan untuk paragraf pertama, Kesia. Panda. Panda adalah hewan yang identik dengan warna hitam putih. Panda adalah hewan yang masuk ke dalam kategori kucing beruang besar. Panda adalah mamalia yang masuk ke dalam keluarga beruang. Panda berasal Tiongkok Tengah, tepatnya di wilayah pegunungan Sichuan dan pegunungan Tibet. Tiongkok memang terkenal bangga akan keberadaan panda. Terbukti hewan ini telah menjadi lambang negara dan bahkan tampil dalam uang emas di Tiongkok. Ya, paragraf 1 sudah dibacakan oleh Kesia. Sekarang saya minta tolong paragraf kedua. Sebentar, siapa ya? Josephine, Aurelia Josephine. Yuk, bacakan yuk. Nama Tionghoa dari panda adalah Xiang Mao, yang memiliki arti kucing beruang. Panda bisa disebut panda karena karakteristik fisiknya mirip dengan panda merah yang cukup di barat atau dulu dikenal sebagai beruang belang.
Meskipun secara taksonomi, panda dikategorikan sebagai karnivora. Pada kenyataannya, hewan ini memiliki makanan herbivora, lebih tepatnya bambu. Meskipun demikian, panda juga diketahui memakan telur dan serangga sebagai sumber protein utama. Selain bambu yang menjadi makanan pokoknya, untuk itu beberapa ahli mengategorikan panda sebagai hewan omnivora. Ya, terima kasih. Susepin sudah membacakan paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga. Stefani, yuk bacakan Stefani. Secara fisik, panda raksasa sangat mirip dengan beruang. Hanya saja panda raksasa memiliki dua warna, yaitu hitam putih. Uniknya, warna panda raksasa sangat mirip dengan hewan yang memakai baju dan celana, dengan tangan dan kaki berwarna hitam. Demikian juga mata dan telinganya. Selain itu, panda raksasa memiliki cakar yang ganjil. Cakar itu terdiri dari jempol dan 5 buah jari. Jempol yang dimaksud dalam ciri fisik panda raksasa ini adalah tulang pergelangan tangan. Ya, terima kasih Stefani. Sekarang lanjut untuk paragraf yang berikutnya. Valen, minta tolong yuk Valen baca yuk. Valen? Yuk. Panda adalah hewan yang sulit ditemui di kebun binatang di luar Tiongkok. Pemerintah harus menyelesaikan perjanjian sewa dengan pihak Tiongkok terlebih dahulu sebelum dapat mendatangkan hewan tersebut ke dalam negeri. Ya, lanjut. Selain karena populasi yang berkurang, pada raksasa yang juga dilindungi karena rentan terhadap perubahan suhu. Hewan ini terbilang istimewa karena menjadi lambang World Wildlife Fund, yakni sebuah organisasi pelestarian alam. Ya, terima kasih Valen. Ya, tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kalian tentang atau salah satu contoh teks LHO. Nah, sekarang kita akan membahas untuk strukturnya. Nah, ini lihat ya. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada berapa di situ? Ada berapa kayaknya? 3, ya. Ada apa saja di situ kayaknya? Yuk, kayaknya mungkin bisa dijelaskan yuk. Apa saja kayaknya? Definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Ya, Definisi umum adalah pernyataan umum tentang hal yang dilaporkan. Ya. Deskripsi bagian berisi rincian bagian-bagian hasil yang dilaporkan. Ya. Simpulan merupakan ringkasan umum hal yang dilaporkan. Iya, terima kasih Kenya. Jadi struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3 ya. Terdiri ada 3 yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Nah, berdasarkan struktur ini, tadi untuk teks panda tadi bisa kita lihat ya. Paragraf 1 ini berupa apa? Definisi umum. Definisi umum karena berisi tentang informasi panda secara umum ya, identik dengan warna hitam putih dan seterusnya. Kemudian paragraf yang kedua? Paragraf yang kedua? Deskripsi bagian umum. Masih? Iya, masih. Apa ini? Apa coba? Definisi umum. Definisi umum. Iya. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga ini? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Iya, bagus. Deskripsi bagian. Yang ke berikutnya, panda dan hewan yang sulit ini juga masih deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Iya, jadi itu adalah cara menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang untuk kebahasaannya. Untuk kebahasaannya itu ada 3. Coba Putri, bisa dibacakan Putri. Untuk kebahasaan teks laporan hasil observasi Putri. Putri, dengar Bu Siska? Yuk. Kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Penggunaan istilah yang berhubungan dengan hal yang dibicarakan. 2. Penggunaan kalimat definisi ditandai dengan kata adalah, yaitu merupakan. Terus? 3. Penggunaan kalimat klasifikasi, yaitu kalimat yang berisi pengelompokan dari hal yang dibicarakan. Ya, jadi untuk kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu penggunaan istilah,
penggunaan kalimat definisi, dan penggunaan kalimat klasifikasi. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kalian untuk berdiskusi. Setelah kalian tadi sudah membahas tentang struktur, kebahasaan, kemudian ada contohnya, silakan sekarang kalian masuk ke dalam forum diskusi di dalam Google Classroom ya. Nanti silakan secara berkelompok kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya share di sana. Kalian saya beri waktu sekitar 15-20 menit saja. Nanti setelah itu kita akan kembali ke Zoom lagi untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi kalian. Gitu ya? Sudah jelas? Ya. Ya, baik. Jelas. Sekarang akan saya matikan. Silakan kalian untuk masuk ke Google Classroom. Selamat berdiskusi. Setelah anak-anak melakukan awal pembelajaran di Zoom, mereka masuk ke dalam diskusi kelompok. Mereka melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok yang sudah terbagi di dalam Google Classroom. Peserta didik saling memberikan pendapatnya dan saling menanggapi. Dari hasil diskusi ini, mereka akan membuat sebuah laporan dalam bentuk PPT yang nanti akan dipresentasikan di dalam Zoom meeting yang kedua. Tak mute, Bu. Ya, yuk. Baik anak-anak, bagaimana diskusinya di Google Classroom? Lancar ya? Lancar? Lancar. Baik. Baik, kalau sudah hari ini, setelah ini kita akan mulai melihat hasil diskusi kalian. Nah, tadi yang sudah mengirimkan tugasnya ke Bu Siska, hasil diskusinya adalah kelompok 1. Kelompoknya Natali. Mana Natali sudah siap untuk presentasi, Natali? Siap sudah. Ya? Baik, ya. Saya akan sharekan untuk hasil diskusinya Natali yang tadi sudah dikirimkan ke Bu Siska. Ya, silakan Natali untuk melakukan presentasi. Selamat pagi Siska, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tes LHO. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu ada Darlin, Radit, LS, dan saya Natalia. Ya.
Kaidah kebahasaan teks berjudul kelapa. Kaidah kebahasaan menggunakan istilah bukti kalimat pohon kelapa, Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, tingginya bisa mencapai 3 meter. Istilah Cocos nucifera, nyiur, palem, berbatang. Menggunakan kalimat definisi pohon kelapa Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, tingginya bisa mencapai 3 meter. Menggunakan kalimat klasifikasi. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, kabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Ya. Struktur teks berjudul kelapa. Struktur teks definisi umum paragraf 1-3. Bukti kalimatnya, pohon kelapa Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter, dan seterusnya. Deskripsi bagian, paragraf 4-5. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai, dan seterusnya. Simpulan, paragraf 6. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Menyimpulkan isi teks berjudul kelapa. Pohon kelapa Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Kelapa bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan, karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Ya, cukup ya. Dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Natali sudah melakukan presentasi, menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka. Nah, sekarang anak-anak siapa yang akan memberikan tanggapan untuk hasil diskusi dari kelompok 1? Silakan. Ada yang mau menanggapi? Kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3, atau 4? Kesia, tadi mana Kesia? Halo Kesia. Kesia hilang ya? Ada yang mau menanggapi yang lainnya mungkin? Putri. Ya Put, tanggapi Put. Bagaimana Putri? Mau menanggapi tidak? Bagaimana menurut kelompok Putri untuk hasil diskusi kelompoknya Natali bagaimana? Sudah jelas sekali. Oh, sudah jelas. Sama dengan jawaban kelompokmu? Sama Bu, sama. Sama, baik. Baiklah anak-anak, ini tadi perwakilan sudah melakukan presentasi. Ya, jadi memang untuk struktur teks dari teks yang berjudul kelapa tadi yang disampaikan oleh kelompoknya Natali sudah betul ya. Tadi juga beberapa kelompok yang lain saya lihat juga hampir sama jawabannya. Jadi memang sudah betul apa yang sudah kalian jawab. Nah, baik. Sekarang
akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oh ya, yuk Banowati, kesimpulannya apa, Bano? Kesimpulannya hari ini kita sudah membahas tentang struktur teks LHO, yaitu terdiri dari deskripsi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Kemudian kebahasaan teks LHO menggunakan istilah, kalimat definisi, dan kalimat klasifikasi. Ya, bagus. Ya, baik. Jadi yang disampaikan Banowati tadi betul ya. Jadi untuk struktur dan kebahasaan teks LHO yang sudah disampaikan Bano tadi, ya. Jadi ada 3 struktur teks LHO dan untuk kebahasaannya juga ada 3. Baik anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan mungkin untuk pembelajaran hari ini? Ada yang masih belum jelas? Ya. Sudah jelas? Sudah. Nah, sudah. Baik, kalau sudah, nanti untuk tugas kalian di rumah ya, untuk dikerjakan di rumah, silakan kalian nanti membuat sebuah tulisan laporan hasil observasi sederhana yang kalian lakukan di rumah. Jadi misalnya di rumah kamu melakukan sesuatu hal sederhana, misalnya kan kalau dalam pembelajaran IPA ada praktek-praktek seperti itu ya. Nah, itu bisa kalian jadikan bahan untuk pembuatan teks laporan hasil observasi. Silakan kalian ketik, kemudian kalian kumpulkan melalui emailnya Bu Siska, saya tunggu paling lambat minggu depan. Gitu ya? Ya, baik. Baik, kalau sudah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Saya akan putarkan dulu lagunya. Ya. Dengar musiknya? Benar. Ya. Ya, cukup untuk menyanyikan lagu daerah. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang bertugas berdoa siapa hari ini? Fania Putri ya? Iya, Bu. Ya, yuk Fania Putri, kita tutup pembelajaran kita hari ini dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Bapak untuk penyertaan pada hari ini. Dan kami juga berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk Bu Siska dan teman-teman kami supaya mereka selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Putri sudah menutup doa pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sampai bertemu kembali esok hari. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya.